Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Asik, Belajar Menarik dengan Kak Bian. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, anak-anak. Pada pecahan apa? Pada pecahan biasa. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kita belajar dulu membedakan apa itu bilangan genap dan bilangan ganjil, anak-anak. Bilangan genap itu dimulai dari angka 0, 2, 4, dan seterusnya. Pokoknya bilangan genap itu dimulai dari 0 dan kelipatan 2. Jadinya 6, 8, 12 itu termasuk bilangan genap. Terus kalau bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, setelah itu kelipatan 2. Habis itu kelipatan ditambah 2. Ditambah 2 berarti sama dengan 3 gitu ya. 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Dari sini anak-anak paham? Kalau anak-anak sudah bisa membedakan antara bilangan genap sama bilangan ganjil, mari kita belajar untuk yang kedua. Yang kedua anak-anak harus tahu dulu. Di pecahan itu ada A per B. A per B kalau itu huruf, kalau tidak huruf, oke Pak Bian contohkan ya. Di pecahan itu ada 3 per 5, ini contoh. Kalau bukan huruf ini angka. 3 di dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. Sedangkan 5 yang bawah ini itu disebut dengan penyebut. Itu ya. Anak-anak sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham tentang syarat 1 dan syarat 2 ini, mari kita menuju ke pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke, Pak Bian akan berikan contoh anak-anak. Yang pertama, Pak Bian akan berikan contoh 3 per 5 ditambah dengan 1 per 4 ini ya. Ini hasilnya berapa? Loh Pak, contohnya kok kecil? Nggak masalah. Kalau buat contoh itu angkanya kecil-kecil dulu. Yang penting anak-anak paham pergerakan angkanya, gitu ya. Oke, agar anak-anak paham pergerakan angkanya, makanya Pak Bian kasihkan angka-angka yang kecil. Oke, Pak Bian lanjutkan ya. Syarat yang pertama ketika anak-anak itu mengerjakan pecahan, itu penyebutnya, yang Pak Bian lingkari ini, yang bawah ini, itu syaratnya harus sama. Kalau yang bawah ini tidak sama, maka tidak boleh dikerjakan. Syaratnya harus sama. Jadinya penyebutnya harus sama. Gimana caranya menyamakan? Ini dengarkan Pak Bian. Pak Bian akan kasih kuncinya. Jangan beritahu yang lain loh ya. Ini ya anak-anak kuncinya. Jika penyebutnya ini sama, sama-sama ganjil, sama-sama bilangan ganjil, maka penyebutnya ini dikalikan anak-anak. Jika penyebutnya itu berbeda itu berarti seperti ini, satu ganjil, satu genap seperti ini, maka penyebutnya juga sama, dikalikan. Tapi kalau sama-sama genap, maka anak-anak wajib mencarinya dengan KPK atau manual. Atau manual itu berarti di kelipatan gitu ya. Nanti Pak Bian akan berikan contoh satu-satu apabila penyebutnya berbeda, penyebutnya sama-sama ganjil, penyebutnya sama-sama genap. Pak Bian akan berikan contohnya 3 ini. Oke ya, Pak Bian akan selesaikan dulu yang ini, yang berbeda apabila ketemu penyebut yang berbeda. Oke, diingat-ingat ya tadi kata kuncinya. Kalau berbeda, maka penyebutnya ini langsung dikalikan saja. 5 dikali 4 berapa? 20. Langsung. Bentar, spidolnya kok ya habis. Speed 20 gitu ya. Berarti sini juga sama. Sini 20 sama dengan juga sama 20. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut anak-anak. Setelah anak-anak mengalihkan penyebut dengan penyebut, sekarang anak-anak ubah pembilangnya. Karena yang bawah itu berubah menjadi 20 sama 20, maka atasnya pun juga berubah. Ya, lihat ya, 5 supaya bisa menjadi 20, tadi kan dikali dengan 4. Maka atasnya ini pun juga harus dikali dengan 4. 3 dikali 4 berapa? 12. Ditulis di sini 12. Paham? Terus 4 bisa menjadi 20 tadi dikali berapa? Dikali 5, Pak. Oke, dikali 5. Maka atasnya pun juga dikali 5. 1 dikali 5 berapa? 5. Berarti jawabannya adalah berapa, Pak? Berarti 12 ditambah 5 berarti itu 17 per 20. Loh, Pak, kok bawahnya kok tidak dijumlahkan? Iya, anak-anak. Kalau di dalam pecahan itu yang dijumlahkan hanya pembilang. Paham ya? Yang dijumlahkan terus yang dikurangi itu adalah yang pembilang. Yang penyebut tetap sama. Kalau di sini 20, di sini 20, maka penyebut di sini juga harus 20. Nggak boleh ditambahkan 20 tambah 20 sini 40, nggak boleh. Paham? Berarti yang bawah itu tetap, yang atas itu dijumlahkan. Paham ya? Untuk contoh yang pertama, apabila penyebutnya itu berbeda. Kalau penyebutnya berbeda langsung saja kalikan gitu ya. Oke, Pak Bian lanjutkan ya di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, Pak Bian akan memberikan contoh apabila penyebutnya itu sama-sama ganjil. Contoh, 3/5 ditambah dengan 2/7 gitu. Wah, ini besar, ini agak besar ini angkanya. 3/5 ditambah 2/7. Ini kan yang bawah sama-sama ganjil ya anak-anak ya. Kalau sama-sama ganjil, maka tadi gimana triknya? Langsung dikalikan, tidak perlu cari KPK-nya terlalu lama, langsung dikalikan saja. Paham ya? Langsung dikalikan. Oke, Pak Bian akan buat shred-shred seperti ini dulu. Oke, kayak gini anak-anak sudah bisa ya? Pasti bisa lah kayak gini. 5 dikali 7 berapa? 35. Oke, ditulis. Berarti semuanya yang bawah itu nanti 35. Kalau sudah, kita selesaikan anak-anak. 5 supaya bisa menjadi 35 dikali berapa? Dikali 7. Oke, yang atas pun juga sama. Dikalikan 7. 3 kali 7 berapa? 21. Dari sini paham? Kalau paham kita lanjutkan. 7 supaya bisa menjadi 35 dikali berapa? Dikali 5. Maka yang atas ini juga sama. Dikalikan 5. 2 kali 5 berapa? 10. Oke. Ingat. Kalau di dalam pecahan itu yang dikerjakan hanya yang atas. Berarti 21 ditambah 10 berapa? 31. Berarti jawabannya 31/35. Gitu ya anak-anak ya. Dari sini paham? Enak ya? Belajar asik, belajar menarik dengan Kak Bian. Oke, Pak Bian akan berikan contoh untuk yang ketiga. Yang ketiga ini Kak Bian akan memberikan contoh apabila penyebutnya itu sama-sama genap anak-anak. Oke, tadi kan kita juga penjumlahan ya. Nah, untuk yang ketiga ini, yang terakhir ini Pak Bian akan berikan contoh pengurangan. Oke. Dengan penyebut yang sama-sama genap. Contoh 5/8 dikurangi 7/12 gitu ya. Berapa hasilnya gitu. Oke, kita cari ya anak-anak ya. Kalau sama-sama genap seperti ini, maka dicari KPK-nya. Cari KPK-nya dulu. Jadi cari KPK-nya 8 sama 12 itu berapa? Anak-anak boleh mencarinya dengan kelipatan boleh, dengan KPK juga boleh. Kalau kelipatan seperti apa, Pak? Kalau kelipatan seperti ini anak-anak. 8/12 berarti 8. Ini 16 ditambah 8 lagi 24.
tambah 8 lagi 32, terus ini 12 tambah 12 berapa? 24. Lah, kalau ketemu angka yang sama, berarti KPK-nya itu. Berarti KPK-nya berapa? Karena di sini sama-sama 24, berarti KPK-nya 24. Itu ya anak-anak. Ini kalau kita pakai kelipatan. Kalau aku nggak suka pakai kelipatan, Pak, aku suka pakai KPK. Oke, kita buat KPK. Apakah jawabannya sama? Kita cek anak-anak. 8, 12 dicari, dibagi berapa? 2. Ingat, membaginya harus bilangan prima. Ini 4, ini 6. Dibagi berapa lagi? 2. Sini 2, sini 3. Oke ya, nggak ada yang bisa dibagi lagi ya. Berarti KPK-nya itu sama dengan semuanya ini tegak dikali dengan lurus. 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 4 kali 6 berapa? 24. Sama ya? Oke, tidak jadi masalah. Berarti sama. Boleh pakai kelipatan yang seperti tadi, boleh dengan cara mencari KPK seperti ini. Kita lanjutkan ya. Oke, Pak Bian akan hapus dulu yang bawahnya agar tidak menghalangi. Anak-anak sambil belajar ini boleh minum loh ya anak-anak ya. Anak-anak sambil melihat videonya Pak Bian, anak bisa sambil minum, sambil makan gitu ya. Biar santai, biar rileks dalam belajarnya. Oke, 8 biar bisa menjadi 24 tadi dikali berapa? Dikali 3 gitu ya. Oke, yang atas ini juga sama, dikali 3. Loh Pak, kok bisa dapat 3 itu dari mana? Yuk dari perkalian anak-anak, karena 8 dikali 3 itu 24. Pak, saya tadi pakai kelipatan, Pak. Boleh gak memanfaatkan kelipatannya tadi? Boleh. Tadi kan kelipatannya seperti ini ya, anak-anak ya. 8, 16, 24. Nah, ini dihitung aja. 1, 2, 3. Berarti 8 itu bisa menjadi 24 karena lingkarannya ada 3, maka dikali 3. Paham? Maka atasannya pun dikali 3, yaitu 5. Oke, sekarang 12. 12 bisa menjadi 24 dikalikan berapa, Pak? Dikalikan 2. Oke, dikalikan 2. Pak, saya memanfaatkan kelipatan tadi boleh? Boleh. Seperti ini toh tadi 24, terus ini 36. Lah, 24 itu kan yang kedua. Berarti dikali 2. Paham? Ini 7-nya dikali 2. Berarti berapa? 14. Loh Pak, kok tambah tuh Pak? Kan sini kurang. Oh iya, maaf. Pak Bian akan hapus ya. Pak Bian ki gimana tuh ini? Kan kurang. Oke, kurang. Sekarang kalau penyebutnya ini sama, maka boleh dikerjakan. Paham ya? Untuk penjumlahan sama pengurangan pecahan itu wajib penyebutnya harus sama. Kalau sudah sama dikerjakan. 15 dikurangi 14 berapa? 1. Oke, berarti sudah selesai. Jawabannya adalah 1/24. Dari sini ada pertanyaan? Oke, belajar asik, belajar menarik dengan Kak Bian. Kalau anak-anak masih bingung, anak-anak bisa mengulanginya lagi. Bisa mengulanginya lagi sambil santai, sambil makan, sambil minum, sampai anak-anak itu paham. Terus, kalau anak-anak masih bingung lagi, ada yang pengen ditanyakan dan itu penting, anak-anak bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Pak Bian akan balas satu-satu. Oke ya. Terus pesannya Pak Bian, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Pak Bian tambah semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran kali ini Pak Bian akhiri, Pak Bian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.